Salam anak-anakku kelas 2. Bertemu lagi dengan Bapak Sukarman di tahun ajaran baru ini. Tetap semangat, salam sehat untuk anak-anak sekalian. Kali ini Pak Karman akan menyampaikan pelajaran kelas 2 untuk materi yang pertama. Anak-anak bisa menyimak, yaitu tentang menghormati orang tua. Bahan yang akan kita baca atau kalian baca di rumah dengan bimbingan orang tua atau siapapun yang ada di rumah, yaitu kita ambil dari bahan Alkitab Keluaran 20 ayat 12 dan Amsal 1 ayat 8. Anak-anak yang dikasih Tuhan, perintah Allah kelima yaitu hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima, ku dan patuh. Mama, ku kan patuh. Papa, turuti semua nasihat, tidak boleh nakal. Jadi anak-anak pintar, sayang kakak dan adik. Nah, jadi kalian harus mempunyai semboyan itu tadi ya. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, ku kan patuh ibu, ku kan patuh ayah, atau siapapun yang kamu atau kalian anggap orang tua. Juga kepada kakak dan adik di rumah. Menghormati orang tua adalah perintah Tuhan yang bisa kita baca di dalam Alkitab. Perintah itu salah satu dari 10 perintah Tuhan di dalam kitab Keluaran 20 ayat 12. Kalian bisa baca, minta bantuan orang tua atau siapapun yang ada di rumah yang bisa membacakan Alkitab. Perintah menghormati orang tua disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Nah, anak-anak di dalam Tuhan Yesus Kristus, nah, kalian bisa menyusun kalimat untuk mengingat apa perintah Tuhan yang kelima itu. Ayahmu yang di tanah lanjut dan kepadamu hormatilah umurmu diberikan supaya ibumu Tuhan Allahmu. Nah, coba kalian nanti urutkan ya kalimat ini seperti yang Pak Karman tadi ucapkan di depan. Perintah untuk menghormati ayah dan ibu, yaitu perintah untuk menghormati ayah dan ibu disampaikan oleh Nabi Musa bersamaan dengan hukum-hukum lainnya. Nah, bacaan Alkitab kalian bisa membandingkan dengan bacaan Alkitab di kitab Perjanjian Baru, ini kitab Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Nah, hukum yang kelima tadi itu sangat cocok kalau dikaitkan dengan kitab Kolose 3 ayat 20, yaitu anak-anak harus mentaati orang tua, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Juga kitab Imamat 19 ayat 3, ini perjanjian lama. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, ini juga tepat sekali kalau kita sambungkan atau kita cocokkan dengan hukum yang kelima tadi, yaitu menghormati orang tua. Menghormati orang tua itu terdiri dari ayah dan ibu dan siapapun yang tua di dalam keluarga kalian. Anak-anak yang dikasih Tuhan, nasihat-nasihat orang tua yang sering kalian dengar atau kalian terima di rumah antara lain, jangan nakal, jangan bermain terus, jangan tidur terlalu malam, ingat belajar, jangan banyak jajan, jangan berkelahi, jangan berbohong, jangan berdusta, jaga sopan santun, kemudian hormati guru, berbagi kepada teman, belajar mandiri, rajin berdoa, rajin menabung, rajin masuk sekolah,
rajin belajar kelompok, jangan lupa mengerjakan PR. Nah, ini yang ke-17 itu maaf, itu yang dimaksud jangan lupa mengerjakan PR. Jangan telat makan, jangan terlambat masuk sekolah, dan masih banyak lagi perintah-perintah orang tua. Contoh menghormati orang tua. Menurut perintah orang tua yang benar, membantu menyapu lantai di rumah, memberi salam setiap pergi atau pulang sekolah atau sehabis bepergian, tidak membantah, tidak menggerutu ketika disuruh orang tua, jujur dalam bertindak dan berkata-kata, menjaga nama baik orang tua atau keluarga. Masih banyak lagi anak-anak contoh-contoh menghormati orang tua. Karena yang dimaksud orang tua itu tidak hanya orang tua yang ada di rumah, atau tidak hanya seorang ibu dan seorang ayah, atau siapapun yang tua itu adalah orang tua kalian. Di sekolah juga begitu. Bapak ibu gurumu, kakak kelasmu itu juga bisa kalian anggap sebagai orang tua. Nah, anak-anak, setelah mendengar pembelajaran dari Pak Karman, saya beri tugas atau Pak Karman beri tugas, yaitu tuliskan janjimu untuk menghormati orang tuamu pada sebuah karton yang berbentuk hati atau jantung hati. Kemudian hiaslah dengan bahan-bahan yang disediakan di rumah atau ada di sekitar kalian. Bebas. Dan nanti kalau sudah selesai, bisa kamu kirim tugas-tugas itu ke Pak Karman atau ke WA Pak Karman, atau juga bisa dititipkan di sekolah. Pasti ada yang berpiket. Tugas yang kedua anak-anak, tuliskanlah cerita singkat berdasarkan pengalaman kalian di rumah. Misalnya, pagi ini aku membantu ibu mencuci piring, mandi sendiri, memakai pakaian sendiri, atau merapikan tempat tidur, dan lain sebagainya. Kalian boleh tulis cerita itu, tidak usah panjang lebar, tetapi singkat, tapi yang jelas itu bisa dipahami oleh si pembaca. Baik anak-anak, sampai di sini pelajaran yang Pak Karman berikan. Ingat, kalau sudah selesai, kalian bisa kirimkan ke WA Pak Karman. Masih ingat WA Pak Karman? Yaitu 0818 26 45 87. Oke anak-anak, selamat belajar, tetap di rumah saja, salam sehat, Tuhan berkati. Shalom.